Dunia modern menjanjikan kenyamanan yang tak terbayangkan oleh generasi sebelumnya. Dengan sekali sentuhan, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di belahan dunia manapun. Teknologi menjanjikan kebebasan, hiburan tanpa batas, dan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang hilang, sebuah kekosongan yang tak bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Rutinitas sehari-hari kini terasa seperti lingkaran tanpa ujung. Kita bangun dengan segera mengecek ponsel, disambut oleh aliran informasi yang tak pernah berhenti. Lalu kita bekerja, seringkali tanpa melihat wajah orang-orang yang sebenarnya kita layani. Waktu luang dihabiskan dengan menggulir layar tanpa tujuan, mengonsumsi hiburan yang hanya mengalihkan pikiran, bukan memperkaya jiwa. Hingga akhirnya malam datang, dan kita mengulangi semuanya esok hari. Teknologi yang seharusnya mendekatkan justru menjauhkan kita dari makna yang sejati. Kita lebih sering melihat dunia melalui layar daripada merasakannya dengan seluruh indera. Kita lebih banyak berinteraksi dalam bentuk teks dan emoji dibandingkan tatapan mata dan suara yang penuh emosi. Dalam kecepatan hidup yang terus meningkat, kita kehilangan momen untuk benar-benar hadir. Bukan sekadar ada secara fisik, tetapi hadir dengan kesadaran penuh. Kemajuan membawa kita ke dunia yang lebih mudah, tetapi juga lebih sepi. Kita tidak lagi harus bertahan hidup dengan cara yang sama seperti nenek moyang kita. Namun, di balik kenyamanan itu, kita kehilangan sesuatu yang dulu memberi makna, tantangan, perjuangan, dan keterhubungan yang nyata. Jika segala sesuatu bisa diperoleh dengan cepat, lalu dari mana datangnya kepuasan yang mendalam? Jika segalanya dibuat instan, lalu bagaimana kita bisa memahami nilai dari sesuatu? Disinilah paradoks kehidupan modern. Semakin maju, semakin kita merasa hampa. Dulu, hidup adalah perjuangan yang penuh makna. Setiap hari, manusia harus bertahan dari alam, membangun rumah dengan tangan mereka sendiri, menanam makanan yang akan mereka makan, dan hidup dalam komunitas yang saling bergantung. Dari keringat dan usaha itu, muncul perasaan bangga dan rasa memiliki. Hidup mungkin sulit, tetapi di dalam kesulitan itu, ada tujuan yang jelas. Kini, kita hidup dalam dunia yang menjanjikan kenyamanan tanpa batas. Makanan tersedia dalam hitungan menit, hiburan bisa dinikmati tanpa perlu menunggu, informasi dapat diakses seketika. Tidak ada lagi kesulitan besar yang harus dihadapi untuk bertahan hidup. Namun, justru di titik ini, banyak yang merasa tersesat. Ketika segalanya begitu mudah, kita kehilangan sesuatu yang mendasar, rasa perjuangan yang memberi makna. Tanpa hambatan, kita tak lagi menghargai pencapaian. Tanpa tantangan, kita kehilangan kebanggaan dalam usaha. Apa artinya kemenangan jika tidak ada pertempuran? Dalam era kemudahan ini, kebosanan menjadi wabah. Kita terus mencari sesuatu yang lebih cepat, lebih instan, lebih memuaskan, tetapi berakhir dengan kehampaan yang lebih besar. Kemudahan yang berlebihan bukan hanya menghilangkan rasa perjuangan, tetapi juga merampas kesempatan kita untuk merasakan kepuasan yang sejati. Kita lupa bahwa manusia bukan hanya makhluk yang ingin kenyamanan, tetapi juga makhluk yang ingin bertumbuh. Dan pertumbuhan selalu lahir dari ketidaknyamanan. Tanpa tantangan, tanpa rintangan, tanpa perjalanan yang penuh peluh, kita kehilangan bagian dari diri kita yang paling manusiawi, kemampuan untuk menemukan makna dalam perjuangan. Mungkin inilah sebabnya banyak yang merasa kosong, meski memiliki segalanya. Karena makna sejati tidak ditemukan dalam kenyamanan, tetapi dalam perjalanan yang mengubah kita menjadi seseorang yang lebih baik. Dulu, bekerja adalah sebuah kehormatan. Seorang petani melihat hasil panennya dengan kebanggaan, seorang pengrajin menelusuri setiap lekuk kayu yang diukirnya. Seorang filsuf mencurahkan pemikirannya untuk memperkaya pemahaman manusia. Setiap pekerjaan memiliki nyawa, karena setiap usaha memiliki makna. Kini, pekerjaan lebih menyerupai sistem yang dioptimalkan daripada panggilan jiwa. Kita mengetik laporan yang tak pernah benar-benar kita pedulikan, mengirim email tanpa emosi, duduk di rapat yang tak meninggalkan kesan.
Kita menghabiskan berjam-jam menekan tombol, memperbaiki angka di layar, atau menjual sesuatu yang bahkan tidak kita gunakan. Dalam dunia modern, produktivitas adalah segalanya. Semakin banyak yang dihasilkan, semakin tinggi nilai seseorang di mata perusahaan. Tapi di balik segala kesibukan ini, ada pertanyaan yang menghantui. Untuk apa semua ini? Kita dikelilingi oleh pekerjaan yang menjanjikan gaji besar, tetapi tidak memberikan kepuasan batin. Kita bisa menghabiskan hidup mengejar promosi, meningkatkan efisiensi, atau menambah angka dalam rekening, tetapi tetap merasa kosong. Karena kepuasan sejati tidak datang dari jumlah jam yang kita habiskan, melainkan dari apakah pekerjaan itu memberi makna bagi hidup kita. Ironisnya, semakin kita terjebak dalam sistem yang menuntut produktivitas, semakin kita kehilangan hubungan dengan hasil kerja kita sendiri. Kita tidak lagi melihat dampak langsung dari usaha kita. Kita tidak tahu apakah yang kita lakukan benar-benar membantu seseorang. Dan dalam ketidaktahuan itu, kita kehilangan alasan untuk bangga. Mungkin inilah sebabnya banyak yang merasa lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Karena bekerja tanpa makna adalah kerja yang menguras jiwa. Dan manusia, lebih dari sekadar makhluk yang ingin bertahan hidup, adalah makhluk yang ingin merasa bahwa hidup mereka berarti. Kita hidup di zaman di mana dunia terasa lebih dekat dari sebelumnya. Dengan sekali ketukan, kita bisa berbicara dengan seseorang di benua lain. Dengan satu unggahan, kita bisa mendapatkan perhatian ratusan, bahkan ribuan orang. Namun, di tengah semua keterhubungan ini, banyak yang merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Media sosial memberi kita ilusi koneksi, seolah-olah kita selalu terhubung, selalu ada di tengah percakapan, selalu menjadi bagian dari sesuatu. Tapi kenyataannya, interaksi ini seringkali hanya dangkal, kosong dari makna yang sesungguhnya. Kita saling berbagi momen terbaik dalam hidup, tetapi tidak berbagi kesunyian, ketakutan, dan keraguan yang sebenarnya membuat kita manusia. Kita terbiasa mengukur hubungan dengan jumlah like dan komentar. Kita merasa diterima ketika pesan kita dibalas, tetapi apakah semua ini benar-benar memberi kedalaman? Di balik layar, tidak ada bahasa tubuh, tidak ada tatapan mata yang mengungkapkan kejujuran, tidak ada keheningan yang mengandung makna. Semakin kita terbiasa dengan komunikasi instan, semakin sulit bagi kita untuk merasakan kehadiran yang nyata. Kita duduk bersama teman, tetapi lebih sering menunduk ke layar. Kita mengobrol melalui teks, tetapi jarang mendengar suara dengan penuh perhatian. Kita menggulir tanpa henti, mencari sesuatu, tetapi entah apa yang kita cari. Dulu, koneksi berarti duduk bersama, berbicara tanpa tergesa-gesa, saling memahami, tanpa harus mengukur respons. Kini, koneksi seringkali hanya berarti eksistensi digital, sekedar menjadi bagian dari sebuah jaringan, tanpa benar-benar memiliki kedalaman hubungan. Mungkin inilah sebabnya kita merasa sepi meskipun dikelilingi begitu banyak teman, karena koneksi sejati tidak dibangun dari interaksi cepat dan singkat, tetapi dari keberadaan yang utuh. Dan untuk benar-benar merasa terhubung, kita perlu lebih dari sekadar kata-kata di layar, kita perlu kehadiran yang nyata, di dunia yang nyata. Hiburan dulu adalah sebuah pengalaman, sebuah cerita dibaca dengan penuh kesabaran, sebuah lagu dinikmati dengan perasaan, sebuah pertunjukan disaksikan dengan kagum. Hiburan memberi ruang untuk refleksi, menginspirasi jiwa, dan mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesenangan sesaat. Kini, hiburan berubah menjadi konsumsi tanpa henti. Kita tidak lagi menikmati, kita hanya menelan. Kita menggulir video demi video, berpindah dari satu serial ke serial lain, mengklik apapun yang direkomendasikan oleh algoritma. Bukan kita yang memilih hiburan, tetapi hiburan yang memilih kita. Kita terus mencari rangsangan baru, bukan karena kita menikmatinya, tetapi karena kita takut akan keheningan. Kita takut duduk tanpa distraksi, takut menghadapi pikiran sendiri, takut merasa bosan. Maka kita terus menekan tombol next, berharap ada sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di dalam diri. Tapi hiburan yang dikonsumsi tanpa kesadaran,
justru membuat kita semakin kosong. Ia tidak memberi kita waktu untuk berpikir, tidak memberi kita ruang untuk merasakan. Ia hanya memberi kita jeda sejenak dari realitas, tanpa benar-benar menyentuh inti kehidupan kita. Di akhir hari, setelah berjam-jam terbenam dalam layar, kita seringkali tidak merasa lebih bahagia. Kita hanya merasa lelah, tetapi entah oleh apa. Seakan-akan kita telah melalui sesuatu, tetapi tidak membawa apapun darinya. Hiburan seharusnya memperkaya, bukan melenakan. Ia seharusnya membuat kita lebih sadar, bukan lebih mati rasa. Namun, untuk menemukan hiburan yang bermakna, kita harus berani menantang kebiasaan kita sendiri, berhenti mengonsumsi tanpa berpikir, dan mulai memilih dengan kesadaran penuh. Karena hidup yang terus-menerus distimulasi tanpa arah, bukanlah hidup yang benar-benar terasa. Itu hanya sekadar pelarian. Dan pelarian, tanpa tujuan yang jelas, hanya akan membawa kita semakin jauh dari diri kita sendiri. Dulu, identitas adalah sesuatu yang tumbuh dalam perjalanan hidup. Ia dibentuk oleh pengalaman, oleh luka yang mengajarkan ketahanan, oleh kegagalan yang menempa karakter, oleh keberanian untuk berdiri sendiri. Identitas adalah hasil dari apa yang telah kita jalani, bukan sesuatu yang kita rancang demi pengakuan. Kini, identitas seringkali lebih seperti produk yang dikurasi. Kita membangun citra diri seperti seorang pemasar membangun merek. Kita memilih bagaimana ingin dilihat, menyusun potongan-potongan kehidupan yang tampak sempurna, dan menyembunyikan bagian yang tidak sejalan dengan narasi yang ingin kita ciptakan. Di dunia digital, eksistensi kita diukur dengan angka, jumlah pengikut, jumlah like, jumlah komentar. Seakan-akan nilai kita bergantung pada seberapa banyak orang yang melihat dan mengapresiasi. Kita mulai percaya bahwa kita ada hanya jika ada yang memperhatikan. Tapi semakin kita mengejar validasi dari luar, semakin kita menjauh dari diri sendiri. Kita bukan lagi siapa kita sebenarnya, melainkan siapa yang kita pikir akan disukai. Kita kehilangan keberanian untuk tampil apa adanya, karena takut tidak sesuai dengan standar yang diciptakan orang lain. Padahal, identitas sejati tidak perlu validasi. Ia tidak memerlukan filter atau editan. Ia tidak takut terlihat lemah, karena di sanalah kejujuran bersembunyi. Identitas sejati lahir bukan dari citra yang dipoles, tetapi dari perjalanan yang dijalani dengan jujur. Kita hidup di era di mana mudah sekali menjadi apapun yang kita inginkan, setidaknya di permukaan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menjadi atau hanya menampilkan? Apakah kita hidup sesuai dengan diri sendiri, atau hanya memainkan peran dalam pertunjukan yang tak pernah benar-benar kita pilih? Karena pada akhirnya, identitas bukanlah sesuatu yang harus diciptakan. Ia adalah sesuatu yang harus ditemukan, di luar layar, di dalam perjalanan hidup yang nyata. Kita hidup di zaman yang menawarkan kebebasan tak terbatas. Kita bisa memilih apa saja, apa yang akan kita pelajari, di mana kita akan bekerja, dengan siapa kita akan menjalin hubungan, bahkan bagaimana kita ingin menampilkan diri di dunia. Tidak ada lagi batasan yang mengikat seperti masa lalu, ketika pilihan hidup ditentukan oleh tradisi atau keadaan. Namun, semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin sulit rasanya untuk memilih. Kita berdiri di tengah lautan kemungkinan, tetapi bukannya merasa bebas, kita justru merasa terbebani. Di setiap keputusan, selalu ada ketakutan. Bagaimana jika ada pilihan yang lebih baik? Dulu, orang menjalani hidup dengan lebih sederhana. Mereka memilih jalan yang tersedia, dan dari keterbatasan itu, mereka menemukan kedalaman. Mereka tidak dihantui oleh pertanyaan, apakah ada sesuatu yang lebih baik di luar sana, karena mereka hadir sepenuhnya dalam apa yang telah mereka pilih. Sekarang, kita hidup dengan ilusi bahwa kebahagiaan ada di balik pilihan yang belum kita ambil. Kita sulit berkomitmen, bukan karena kita tidak tahu apa yang diinginkan, tetapi karena selalu ada kemungkinan lain yang tampak lebih menarik. Kita takut menetapkan hati pada satu jalan, karena siapa tahu ada jalan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih menjanjikan.
Akhirnya, kita terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan. Kita terus membandingkan, terus bertanya-tanya, terus merasa bahwa ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Tapi apa gunanya kebebasan jika kita tidak pernah merasa cukup? Kebahagiaan tidak datang dari memiliki semua pilihan, tetapi dari keberanian untuk memilih dan menjalaninya sepenuh hati. Hidup bukan tentang mencari yang terbaik tanpa henti, tetapi tentang menemukan makna dalam apa yang telah dipilih. Karena di dunia yang menawarkan segalanya, kebijaksanaan sejati adalah mengetahui kapan harus berhenti mencari dan mulai benar-benar hidup. Dulu, kita hanya membandingkan diri dengan lingkungan sekitar. Kita melihat tetangga, teman, atau keluarga, dan dari sana kita menilai sejauh mana langkah kita dalam hidup. Jika ada yang lebih sukses, itu menjadi inspirasi. Jika ada yang tertinggal, itu menjadi pengingat untuk bersyukur. Sekarang, kita membandingkan diri dengan dunia. Dengan satu sentuhan layar, kita melihat kehidupan orang-orang yang tak pernah kita kenal, tetapi tampil seolah memiliki segalanya, kekayaan, kebahagiaan, kesuksesan. Kita melihat mereka yang berusia 20-an sudah menjadi miliarder, pasangan yang tampak selalu harmonis, tubuh yang sempurna tanpa cacat. Tanpa sadar, kita mulai bertanya, mengapa hidupku tidak seperti itu? Yang tidak kita sadari, kita sedang membandingkan diri dengan ilusi. Kehidupan yang ditampilkan di media sosial bukanlah kenyataan, melainkan potongan-potongan terbaik yang telah dipilih dengan cermat. Kita tidak melihat perjuangan di baliknya, air mata yang tersembunyi, atau kegagalan yang tak pernah diunggah. Kita hanya melihat puncak gunung es, tanpa menyadari betapa banyak yang tenggelam di bawah permukaan. Masalahnya, semakin kita tenggelam dalam perbandingan, semakin sulit bagi kita untuk merasa cukup. Standar kebahagiaan yang kita kejar bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan sesuatu yang terus berubah, selalu tampak lebih baik di tempat lain. Kita lupa bahwa kebahagiaan bukanlah perlombaan. Ia bukan tentang siapa yang lebih cepat, lebih kaya, atau lebih sempurna. Ia bukan sesuatu yang bisa diukur dengan angka atau dipamerkan dalam foto. Kebahagiaan adalah pengalaman yang bersifat pribadi, lahir dari cara kita menghargai hidup, bukan dari bagaimana hidup kita terlihat di mata orang lain. Maka, berhentilah membandingkan diri dengan bayangan. Mulailah melihat hidup sendiri dengan jujur, tanpa perlu mengukur kebahagiaan dengan standar yang diciptakan dunia. Karena kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan dalam perbandingan, ia hanya ditemukan dalam penerimaan. Di mana kebahagiaan bisa ditemukan? Itu adalah pertanyaan yang terus menghantui manusia. Jawaban yang diberikan zaman modern tampak sederhana. Kebahagiaan bisa dibeli, dikejar, dan dicapai. Ia dikemas dalam bentuk barang mewah, pencapaian pribadi, perjalanan eksotis, atau validasi sosial. Kita diajarkan bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita akan menjadi. Namun, mengapa semakin kita mengejar kebahagiaan, semakin sulit ia digenggam? Mengapa saat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, rasa puas itu hanya bertahan sebentar sebelum kita mencari yang berikutnya? Kebahagiaan yang dijanjikan dunia seringkali hanyalah fata morgana, selalu tampak dekat, tetapi selalu menjauh ketika didekati. Kita terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, membeli, mencapai, membandingkan, menginginkan lebih. Kita berlari tanpa pernah benar-benar tiba, karena tujuan terus bergerak semakin jauh. Masalahnya bukan pada keinginan untuk bahagia, tetapi pada cara kita memahaminya. Kita menganggap kebahagiaan sebagai sesuatu yang bisa dimiliki, padahal ia bukan benda. Kita melihatnya sebagai tujuan akhir, padahal ia lebih seperti bayangan, datang ketika kita tidak terlalu berusaha menangkapnya. Kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari pencapaian, tetapi efek samping dari hidup yang memiliki makna. Ia muncul ketika kita hadir dalam momen kecil yang sering kita abaikan, percakapan mendalam dengan seseorang, ketenangan saat membaca buku, hangatnya sinar matahari di pagi hari. Ia tidak selalu datang dalam bentuk yang megah, tetapi dalam kesederhanaan yang sering kali kita lupakan. Jadi, mungkin pertanyaan yang harus kita ubah bukanlah bagaimana cara bahagia,
Tetapi, bagaimana cara hidup dengan penuh makna? Karena ketika kita berhenti mengejar kebahagiaan sebagai tujuan, kita justru memberinya ruang untuk hadir dengan sendirinya. Kita hidup di dunia yang serba cepat, penuh distraksi, dan dipenuhi tuntutan untuk selalu lebih sukses, lebih kaya, lebih diakui. Tanpa sadar, kita terseret dalam siklus yang melelahkan, bekerja tanpa makna, menghibur diri tanpa kesadaran, membandingkan diri tanpa akhir. Kita mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar memuaskan, seolah-olah kebahagiaan hanya ada di depan, selalu selangkah lebih jauh dari tempat kita berdiri. Tapi bagaimana jika cara keluar dari siklus ini bukan dengan berlari lebih cepat, melainkan dengan berhenti sejenak? Bagaimana jika kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang bisa ditemukan dalam kesederhanaan? Langkah pertama adalah mengurangi kompleksitas. Hidup yang penuh dengan harus dan seharusnya seringkali hanya membawa kebingungan. Kita perlu menyaring apa yang benar-benar berarti dan melepaskan yang hanya menambah beban. Tidak semua pencapaian layak diperjuangkan, tidak semua perhatian harus kita tanggapi, dan tidak semua pilihan harus diambil. Kemudian, kita perlu belajar hadir dalam kehidupan kita sendiri. Terlalu sering kita hidup di masa depan, mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, berharap sesuatu yang lebih baik akan datang. Padahal, hidup hanya bisa benar-benar dirasakan di saat ini. Kehadiran penuh dalam percakapan, dalam momen-momen kecil, dalam hal-hal yang tampak sederhana, itulah yang membawa makna. Yang terakhir, lepaskan ilusi kebahagiaan instan. Kebahagiaan sejati tidak datang dari stimulasi tanpa henti, dari validasi orang lain, atau dari kesuksesan yang dikemas dalam angka. Ia datang dari keterhubungan, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Dunia mungkin tidak akan berubah, tetapi kita bisa. Kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih penuh, dan lebih bermakna. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar sana. Ia selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk disadari. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.